mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu, warga GKJW Jemaat Kertosono, hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni, saya bersama Pak Lulu ada di tengah-tengah keluarga Pak Akub. Sore ini kami sengaja memberitakan bagaimana berita keluarga kaitannya dengan kurang lebih waktu 3,5 bulan di masa lockdown, saat kita tidak terbiasa dengan aktivitas dalam suasana yang demikian. Pak Akub menyampaikan beberapa hal yang memang sungguh-sungguh menjadi pergumulan. Bukan hanya soal bagaimana dan apa yang dimakan, tetapi ketika anak cucu keluarga yang sering-sering bisa menjenguk dan tinggal bersama 3,5 bulan ini dirasakan tidak seperti biasa. Mungkin ini juga yang kita rasakan bersama. Maka Bapak Ibu, dalam perjumpaan sesaat ini kita gunakan untuk membangun kembali kerinduan kita selama ini, agar Tuhan sendiri yang menyempurnakan dan memulihkan apa yang selama ini sempat terlepas dari kita. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam ibadat KRT. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Mari bersama-sama kita mengaku yang demikian. Ibadat keluarga GKJW Jemaat Kertosono. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020. Bersama keluarga Bapak Akub, kami lakukan dengan penuh percaya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus senantiasa ada bersama kita semua. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 39, bait yang keempat saja. Nomor 39, bait yang keempat saja. Jangan seorang pun di dunia merampas harta hatiku, dan seterusnya. Jangan seorang pun di dunia merampas harta hatiku, dasar percaya yang ku punya, dan alas doa yang teguh. Hidup dan matiku tentram, rahmat-Mu Tuhan ku genggam. Hidup dan matiku tentram, rahmat-Mu Tuhan ku genggam. Dipersilakan. Firman Tuhan yang akan menjadi landasan permenungan kita di tengah-tengah ibadat KRT ini kita dapati dari kitab Galatia pasal 5 ayat 7 sampai 12. Galatia 5 ayat 7 sampai 12. Saya baca yang demikian, Bapak Ibu. Dalam perikopnya ditulis kemerdekaan Kristen. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan,
sejenak kami perlu mengkhususkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan guna membekali hidup kami, bahkan untuk mengobati kerinduan kami, pergumulan-pergumulan kami selama kurang lebih 3,5 bulan. Saat kami harus bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Apapun yang telah kami lakukan selama ini Tuhan, kami percaya Engkau berkenan. Dan kami hari ini ingin sekali untuk membangun kedekatan kami dengan tetap memperhatikan apa yang masih harus menjadi tanggung jawab kami. Maka Tuhan, penuhi kami dengan kuat kuasa firman-Mu agar kami mampu mendapati sumber kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat 7-12 Galatia pasal 5 yang demikian. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Pak Ako, Pak Lulu, dan Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Pengaruh lingkungan itu sangat besar terhadap ketenangan hidup. Lingkungan yang rukun akan menciptakan ketenangan tiap anggotanya, termasuk di dalam keluarga. Keluarga Allah, sebut saja jemaat di Galatia yang mendapat kiriman surat dari Rasul Paulus, tengah mengalami pergumulan yang rentan terhadap kemerosotan iman. Hal itu karena ada beberapa orang di antaranya yang masih kuat dengan tradisi atau adat yang sudah berakar kuat. Salah satunya yang sempat disinggung kembali oleh Paulus adalah tentang sunat. Walaupun sudah berkali-kali Paulus membahas tentang sunat, bahwa bagi orang yang sudah memusatkan imannya kepada Yesus, ia sudah tidak lagi terikat dengan Taurat yang mengharuskan orang untuk bersunat. Sehingga bagi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, sunat ora sunat iku ora ono bedane, ora ono pengaruhe, tidak ada sangkut pautnya dengan iman, terlebih untuk mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan dan kebenaran itu hanya didapat karena kasih karunia Allah, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Maka bagi setiap orang yang sudah memusatkan imannya, mengimani Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, ia harus memusatkan pada Yesus dengan segala firman-Nya. Dan Tuhan Yesus tidak mengharuskan harus sunat.
andai kata orang harus bersunat, itu alasannya bukan untuk selamat, tetapi mungkin untuk hal-hal yang terakhir. Dan ini juga Bapak Ibu yang pernah dilakukan oleh Paulus. Paulus ini sempat menyunat atau menyunatkan salah seorang. Dia melakukan itu hanya untuk tujuan tenggang rasa, toleransi, supaya di dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang mungkin yang lain iman, kita tetap bisa hidup berdampingan. Nah, kalau kita ini menolak nggak boleh sunat, berarti dengan orang-orang di luar Kristen kita nggak boleh serawung, kan begitu. Nah, Paulus tidak membenarkan itu. Kalau toh orang Kristen ini bersunat, itu sunatnya sebagai toleransi, mungkin toleransi untuk menjaga kesehatan dan sebagainya, tidak ada kaitannya dengan iman Kristen itu saja. Tapi itu yang terus dibicarakan oleh mereka-mereka yang sengaja menghasut orang-orang yang sudah Kristen, sehingga orang-orang Kristen ini suatu saat itu mengalami kegalauan, mengalami kebimbangan. Dan inilah yang dilakukan oleh Paulus, mengirim suratnya kepada teman-teman saudara jemaat di Galatia, supaya mereka mengabaikan segala tradisi adat istiadat yang memang sengaja untuk dipertajam, dibuat semakin kuat. Monggo, itu hak mereka. Tetapi bagi orang Kristen, biarlah itu diabaikan, daripada membuat saya dan panjenengan ini mengalami sesuatu yang lebih buruk. Biarlah anjing menggonggong, kabilah tetap berlaku. Ojo keguh tumraping samubarang pagulunan-pagulunan, tradisi-tradisi yang memang tidak sesuai dengan iman Kristen. Biarlah itu hak mereka. Paulus agak keras mengatakan, apabila ada orang-orang Kristen yang masih mengikuti tradisi-tradisi yang menyimpang dari iman Kristen, biarlah orang itu mengebirikan dirinya. Mengebirikan dirinya niku padha karo mengisolasi diri kaya awake dhewe lockdown. Wis ben kowe dianggap ae duduk wong Kristen. Mereka adalah jemaat iblis. Iki Paulus ora kejem. Tapi ya pancen bener nek ditegasi begitu, kita memang selalu ada dalam kebimbangan. Setiap kali kita menghadapi persoalan, biasanya kita selalu meminta jawabannya tegas. Oleh apa ora oleh? Iya apa ora? Putih apa ireng? Nek abu-abu, mah. Kan begitu. Nah, maka secara tegas Paulus menyatakan, kalau memang ada orang-orang yang sengaja menghasut seperti itu, andai kata itu adalah orang Kristen, biarlah ia mengebirkan dirinya. Oh, nah upamane cara kasare, nadyan to dhewe wong Kristen, ning nek mulang ora miturut iman Kristen, aja dianggap. Nah upamane ada pancet itu wong Kristen dalam kebudayaan. Itu tentang pengajaran, gitu. Sekali lagi, Paulus ini sangat bagus. Orang yang benar-benar sosialis. Masalah iman, biarlah imanmu, imanku adalah iman. Tapi soal sunat ora sunat, nek pancen iku mung kanggo nguyupi, monggo. Ini artinya bahwa Paulus secara keyakinan iman tegas, yang tidak sesuai dengan iman Kristen, biarlah itu diabaikan. Tetapi untuk hidup berdampingan tetap harus diupayakan, karena manusia ini memang tidak bisa hidup sendirian. Tuhan memberkati kita semua yang hidup dengan punya prinsip
yang tegas, beriman kepada Tuhan Yesus, yang mengakui keselamatan kebenaran ini hanya kita dapat karena anugerah dan kasih karunia. Di dalam kehidupan, saya dan panjenengan tetap harus menjaga kerukunan, kedamaian di dalam lingkungan kita masing-masing. Jangan bawa-bawa iman kalau memang imannya tidak sama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ambil sabda. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 50A, bait 1, 2, dan 6 sambil kita menghimpun persembahan. 50A, bait pertama, 2, dan 6. 50A, bait pertama, 2, dan 6. Sabdamu abadi, suluk langkah kami, dan seterusnya. Sabdamu abadi, suluk langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa sapaan. Terima kasih Tuhan, sapaan firman-Mu kali ini yang boleh menguatkan dan mempertegas kami dalam menghadapi kenyataan saat kami hidup berdampingan dengan sesama kami yang notabene tidak selalu sama iman dan keyakinannya. Lebih memperhatikan lagi bila di antara kami sendiri ada yang kurang paham sehingga masih juga memberlakukan apa yang diyakini yang sesungguhnya menyimpang dari ajaran Kristen. Tolong Tuhan, permaklumkan saudara-saudara kami yang mungkin ada seperti itu. Sementara mantapkan kami untuk tetap tegar, berdiri di dalam iman kepada Yesus Kristus saja. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Akub yang beberapa waktu terakhir ini, bahkan sampai hari ini, masih belum bisa merasakan suasana seperti yang lalu-lalu, kaitannya dengan pandemi yang belum mereda. Tuhan, kiranya tidak membuat saudara kami ini sendirian, merasa sepi dan sunyi, sebab Tuhan yang selalu menyapa setiap saat. Tuhan, hiburkanlah saudara kami ini, sementara anak cucu bahkan ibu aku yang saat ini sedang mengupayakan pengobatan, kiranya Tuhan yang memberkati semuanya. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang kami himpun bersama sore hari ini. Tolong Tuhan berkati agar mampu menjadi dukungan bagi pewujud nyataan rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akhiri dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 413. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. 413 kita nyanyikan bait yang pertama.
Tuhan pimpin anakmu dan seterusnya. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Baik, kita mundur dari tempat kita masing-masing dengan menerima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat kebijaksanaan dari Roh Kudus, ketiganya senantiasa bersekutu, berkarya dalam hidup saudaraku semua, terlebih keluarga Bapak aku, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dalam pelayanan kita dari KRT hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020. Akhirnya mengucapkan selamat sore kembali, selamat berkumpul bersama keluarga dan berbagi kasih. Amin.